Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji selanjutnya ialah uji ANOVA atau yang disebut Analysis of Covariance. Di sini saya mengambil suatu contoh kasus, yaitu suatu peneliti melakukan penelitian agar mengetahui adakah pengaruh perbedaan antara metode pembelajaran dengan nilai akhir. Terdapat dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiskusi dan pembelajaran praktek. Dalam kenyataannya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai akhir, yaitu penggunaan waktu dapat ditemukan. Yang pertama, variabel terikat. Kita kasih kode Y, yaitu nilai akhir. Variabel bebas X1, yaitu metode pembelajaran, dan variabel bebas covariate atau X2, yaitu lama belajar. Ini kita masukkan setiap data di bagian nilai akhir pada masing-masing data. Yang pertama, pembelajaran diskusi, kita kasih metode angka 1, dan pembelajaran praktek kita kasih metode angka 2. Dan pada pembelajaran di sini kita kasih angka 1 sampai 9 secara acak. Setelah itu kita copy data pembelajaran berdiskusi terlebih dahulu ke dalam program SPSS. Seperti ini, kita copy paste lagi pembelajaran praktek 2 dengan jumlah yang sama. Di bagian bawah metode yang pertama tadi. Setelah seperti ini, kita buka pada bagian variabel view, lalu pada kolom pertama, pada bagian name, kita tulis nilai akhir, dan yang pada kolom kedua kita kasih lama belajar, dan yang pada kolom ketiga kita kasih metode. Setelah itu, pada tabel ketiga bagian values, kita tulis values 1 tabel berdiskusi. Lalu kita add, dan values 2 kita kasih praktek. Kita add, lalu kita OK. Kita kembali ke data view. Nah, seperti ini. Kita klik analyze general linear model, lalu univariate. Setelah itu akan muncul tabel univariate. Pada bagian nilai akhir, kita pindahkan ke tabel dependent variable, dan lama belajar kita pindahkan ke tabel fixed factor, dan pada metode kita pindahkan ke tabel covariate. Setelah itu kita klik option, dan akan muncul tabel univariate option. Pada bagian lama belajar kita pindahkan ke tabel display means for. Setelah itu kita centang pada bagian compare mean effects, dan jangan lupa pada bagian display kita centang bagian descriptive statistics, parameter estimates, homogeneity test. Setelah itu seperti ini kita continue.
lalu kita oke. Akan muncul tabel seperti ini yang kita ambil di sini. Tabel bagian test of between subject effect. Di sini pengambilan keputusan yang pertama dilihat pada bagian metode SIK pada SIK sini metode. Berdasarkan nilai di atas menurut SIK atau lama belajar, dilihat pada lama belajar yang pertama sebesar 761 yang berarti lebih besar dari angka 0,05 secara signifikansi, maka dapat disimpulkan HO diterima dan dapat dikatakan tidak ada hubungan linier antara hasil akhir dengan lama belajar. Keputusan yang kedua dilihat pada SIK variabel bebas atau X1. Sini kita lihat SIK variabel bebas atau X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan tanpa pengaruh lama belajar terdapat pengaruh perbedaan metode dengan hasil akhir yang diperoleh. Dan keputusan yang ketiga dilihat pada correlates model. Di sini SIK berjumlah 0,677, maka pengaruh X1, X2, dan Y secara simultan atau bersamaan dapat dilihat pada bagian correlate model, yaitu diperoleh SIK sebesar 0,677. Karena nilai SIK 0,677 lebih besar dari 0,05, maka HO ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan metode dan lama belajar berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.